Beastmaster terhebat. Bab 621. Senior Hongling, lama tak jumpa. Aku tak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Li Qian menatap Yi Hongling yang gagah dan berkata dengan sedikit terkejut. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Yi Hongling tersenyum pada Li Qian, tetapi ada makna aneh dalam senyumnya. Namun, aku telah mendengar banyak rumor tentangmu selama ini. Kau sekarang menjadi sosok yang sangat populer di sekolah kami. Semua itu terjadi karena kombinasi keadaan dan keberuntungan, kata Li Qian dengan rendah hati. Sekali atau dua kali mungkin disebabkan oleh keberuntungan, tetapi kali ini insidennya lebih besar dan dampaknya lebih dahsyat daripada sebelumnya, jadi sama sekali tidak bisa dijelaskan oleh keberuntungan. Yi Hongling berkata dengan yakin, menurutku, kamu mampu, hebat sekali. Li Qian menggaruk kepalanya sedikit malu setelah mendengar pujian Yi Hongling. Meski aku merasa apa yang dikatakannya itu benar, aku tetap merasa sedikit malu dipuji di depan mukaku seperti itu. Dia lalu mengganti pokok bahasan, ngomong-ngomong, Senior Hongling, apa yang kalian rencanakan? Saat dia berbicara, Li Qian melirik ke belakang Yi Hongling. Di sana, 3 atau 4 siswa senior yang usianya sama telah berkumpul. Kemungkinan besar dia adalah anggota tim senior Yi Hongling. Seperti yang diharapkan Li Qian, kakak senior Yi Hongling menjawab, kita akan pergi ke Gunung Qingfeng di alam dimensi tingkat kedua untuk berlatih. Gunung Qingqing adalah tempat latihan yang bagus. Di sana terdapat banyak hewan peliharaan tipe kayu, tipe tanah, dan bahkan beberapa tipe angin, yang cukup berharga. Semoga kalian menemukan sesuatu yang bermanfaat. Pada saat ini, Direktur Hu Changtian juga datang. Dia melirik senior Yi Hongling dan mengucapkan beberapa kata penyemangat. Karena keduanya sibuk, mereka tidak mengobrol lama. Setelah bertukar beberapa kata, mereka pun berpisah. Tepat saat mereka berpisah, suara Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, tiba-tiba bergema di benak Li Qian. Li Qian, barusan, kakak perempuanmu Yi Hongling tidak buruk. Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, berkata dengan suara yang agak aneh. Bingung, Li Qian bertanya melalui kontrak jiwa, apa maksudmu dengan tidak buruk? Wu Yu terkekeh lalu berkata, persis seperti yang kau pikirkan. Yi Hongling ini juga bukan orang biasa. Aku bisa merasakan dia juga memiliki garis keturunan khusus. Hanya saja belum terbangun, dan masih cukup lemah. Tanpa cara khusus, dia mungkin tidak akan pernah bisa terbangun dalam kehidupan ini. Bukankah ini sudah cukup? Hidup damai dan stabil sebagai penjinak binatang. Lebih baik daripada nasibmu terikat pada orang lain. Kata Li Qian, mengungkapkan pendapatnya. Meskipun nasib Wu Yu dan Mo Ziyu saat ini saling terkait dengan nasibnya sendiri, hal ini disebabkan oleh berbagai keadaan khusus. Li Qian merasa bahwa, secara subjektif, jika diberi pilihan, baik Mo Ziyu maupun Wu Yu tidak akan mengambil inisiatif untuk membuat kontrak dengannya sejak awal. Tentu saja, sekarang setelah mereka memahami karakter, kepribadian, dan kemampuan mereka sendiri, pikiran mereka harus berubah. Pada saat ini, Li Qian sebenarnya sedikit bingung. Bukankah dikatakan jumlah ras manusia spesial sangat sedikit? Bagaimana mungkin dia bertemu 3 ras dalam waktu sesingkat itu? Kemungkinannya sangat tinggi. Baiklah, itu bukan urusanmu, jadi jangan khawatir. Aku sama sekali tidak punya perasaan apapun pada senior Hongling. Setelah berpikir sejenak, Li Qian berkata dengan nada merendahkan diri, berurusan dengan kalian berdua saja sudah cukup berat. Kalau aku tambah satu lagi, aku khawatir punggungku yang tua ini tidak akan sanggup lagi. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan gerakan mata dari Mo Ziyu dan Wu Yu melalui kontrak jiwa mereka. Li Qian tidak peduli tentang ini. Lagi pula, dia merasa cukup menarik untuk melontarkan lelucon dan menggoda orang lain dari waktu ke waktu. Setelah berpisah, rombongan melanjutkan perjalanan menuju pangkalan pesawat udara. Dekan Xiao Mingyu mengeluarkan roller coaster langsung dari peralatan penyimpanan, dan kelompok itu menaiki kendaraan dan segera meninggalkan alun-alun teleportasi. Mungkin untuk menghindari menarik terlalu banyak perhatian, roller coaster Din Xiao Mingyu tidak mengaktifkan mode penerbangan, tetapi menggunakan mode mengemudi normal, yang tidak berbeda dengan taksi. Tidak seperti kota Tianhai, yang merupakan rumah bagi Universitas Penjinak Binatang Zonghai, kota Yuntian tidak memiliki susunan teleportasi. Oleh karena itu, hubungan antara kota-kota terutama bergantung pada kapal udara, bahkan di bidang dimensi yang lebih dangkal. Hal ini juga menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang pendidikan kedua sekolah cukup jelas. Mobil itu tidak melaju lama, sekitar setengah jam, sebelum tiba di pangkalan pesawat udara. Demi alasan keselamatan, Dekan Xiao Mingyu memilih rute teraman kali ini. Pertama, pergilah ke Frostfall City. Flying Frost City merupakan satu dari hanya 2 kota besar di bidang dimensi tingkat dangkal di bawah yurisdiksi Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, yang ukurannya hanya kalah dari Cloud Sky City. Faktanya, ada saluran lain, beberapa celah dimensi kecil, yang dapat dengan cepat mencapai bidang dimensi tingkat keempat. Namun, semua itu adalah jalan samping, dan kecelakaan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Xiao Mingyu jelas tidak ingin melihat kecelakaan seperti itu terjadi, jadi ia langsung memilih jalan resmi. Li Qian tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Itu hanya masalah menghabiskan sedikit waktu lagi. Padahal, ia sudah sangat bersyukur pihak sekolah mengizinkannya datang untuk melakukan penelitian, bahkan menyediakan tim keamanan semewah itu.
Begitu berada di pesawat ruang angkasa, Dekan Xiao Mingyu sebentar menjalankan wewenangnya dengan menyiapkan ruang pribadi untuk tim. Li Qian tahu bahwa perjalanan ke kota Feishuang tidak akan cepat, jadi dia menemukan tempat di ruang pribadi, mengeluarkan kacamata Vernya, dan mulai menonton. Buku-buku dan materi keluarga Mo di Zonghai telah dikirimkan, dan sekitar setengahnya adalah buku-buku yang belum pernah dilihat Li Qian sebelumnya. Karena tidak ada hal lain yang mesti dilakukan, ia mulai menontonnya, sekadar untuk mengisi waktu. Dekan Xiao Mingyu mengangguk sedikit saat melihat ini dan menatap Li Qian dengan pandangan setuju. Tidak heran dia mampu meneliti begitu banyak metode evolusi untuk hewan peliharaan tingkat lanjut dan mencapai begitu banyak hasil yang menakjubkan. Bahkan kita pun tidak bisa dibandingkan dengan temperamennya. Agar tidak mengganggu Li Qian yang sedang membaca, ia menggunakan telepati untuk berkomunikasi dengan Hu Changtian di sebelahnya. Ya, dia memang permata yang kasar, tidak, dia sudah permata yang indah. Memilikinya adalah keberuntungan bagi Universitas Penjinak Binatang Sasu kita. Hu Changtian juga berkomunikasi dengan Xiao Mingyu melalui telepati. Jadi kali ini, apapun yang terjadi, kita harus melindungi keselamatannya, sela Angus Ituri. Xiao Mingyu mengerutkan kening dan berkata, kita tidak perlu khawatir tentang itu. Li Qian tidak akan pergi ke reruntuhan Posita. Dia hanya melakukan penelitian di Rawa Tingyuan. Dengan kita bertiga, kita pasti bisa melindunginya. Angus Ituri mengingatkan, yang saya khawatirkan bukanlah bahaya alam, melainkan bencana buatan manusia. Perkataannya membuat Hu Changtian langsung menyadari sesuatu, maksudmu. Sebuah aliran sesat. Bab 622. Ketiganya menyadari potensi bahaya, dan ekspresi mereka berubah serius. Kewaspadaan mereka telah meningkat pesat. Mereka semua menyadari betapa hebatnya potensi Li Qian sebagai seorang pelatih. Karena mereka memahami hal ini, mereka semakin menyadari seberapa besar organisasi aliran sesat membenci mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, di bawah ruang pribadi, di sudut lobi, seorang pria tua berjanggut putih asyik memainkan konsol permainan kuno berbentuk persegi. Kami berangkat sekitar pukul 8.30 pagi, tetapi baru tiba sekitar pukul 4.30 sore. Jarak antara Cloud Sky City dan Flying Frost City cukup jauh. Saat mereka hampir sampai, Li Qian melepas kacamata Vernya dan bertanya, ngomong-ngomong, Dekan Xiao, kenapa tidak ada susunan teleportasi yang dibangun antara kota Yuntian dan kota Feishuang? Semua bidang dimensi dangkal Universitas Penjinak Binatang Zonghai telah dilengkapi dengan susunan teleportasi. Bibir Xiao Mingyu berkedut sedikit saat mendengar kata-kata Li Qian. Dia tertawa canggung. Yah, Li Qian, kita berbeda dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai, tapi kita sudah dalam tahap pembangunan. Kalau kamu datang lagi nanti, kamu bisa menggunakan susunan teleportasi. Li Qian menatap Dekan Xiao Mingyu, lalu melirik Direktur Hu Changtian dan Angus Ituri di sampingnya, lalu mendesah dalam hati. Dia tidak ingin menggunakan susunan teleportasi untuk kenyamanan sekecil itu. Dia hanya merasa bahwa tampaknya, akan lebih sulit untuk mendapatkan bantuan jika dia menghadapi bahaya. Namun, dia juga tahu betapa sulitnya bagi Universitas Penjinak Binatang Sasu, dengan kekuatan dan sumber dayanya, untuk membangun susunan teleportasi jarak jauh dalam bidang dimensi. Meski sudah larut malam, Li Qian dan kelompoknya tidak berlama-lama. Mereka melewati celah dimensi besar di dalam Frostfall City dan tiba di kota di sisi lain. Sebuah kota berukuran sedang yang disebut Green Sauce. Cuaca dan lingkungannya benar-benar berbeda dari Frost City. Tidak ada embun beku putih, tidak ada angin dingin, dan dingin yang menusuk tulang, melainkan pepohonan tua yang menjulang tinggi dan hutan yang rimbun. Hanya dalam sekejap, mereka seolah telah melakukan perjalanan dari dataran tinggi bersalju menuju hutan purba. Harus dikatakan bahwa bidang dimensi adalah bidang dimensi. Banyak fenomena alam yang berada di luar imajinasi manusia biasa. Setibanya di kota sumber hijau, Dekan Xiao menyarankan, hari sudah mulai larut. Kita sudah sampai di dimensi tingkat kedua, dan bepergian di malam hari tidak aman. Mari kita istirahat di sini malam ini. Baiklah. Li Qian mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah meninggalkan plaza teleportasi, mereka check-in ke hotel terdekat. Saya baru saja check-in dan hendak keluar dan melihat apakah ada restoran lokal terdekat yang bisa saya coba. Saat tiba di lobi dan bertemu, sosok yang dikenalnya langsung muncul di pandangan Li Qian tepat di pintu masuk hotel. Orang yang datang tidak lain adalah Yi Hongling. Senior Hongling, sungguh kebetulan. Li Qian menyapa Yi Hongling dengan hangat sekali lagi saat melihatnya muncul. Junior Li Qian, kebetulan sekali kau juga beristirahat di sini malam ini. Wajah Yi Hongling berseri-seri dengan senyum cerah. Jelaslah bahwa dia gadis yang sangat ceria. Ya, Li Qian mengangguk. Ngomong-ngomong, kalian semua mau kemana? Tanya Yi Hongling saat melihat Li Qian dan kelompoknya berkumpul dan bersiap berangkat. Li Qian menjawab, ya, kami akan keluar mencari sesuatu untuk dimakan. Aku akan ikut denganmu dan guru-guru lainnya, Yi Hongling menawarkan diri. Aku cukup familiar dengan kota sumber hijau. Aku akan mengajakmu mencari makan. Aku jamin kau akan puas. Mendengar ini, Angus Ituri hendak berbicara ketika Hu Changtian, yang berdiri di sampingnya, menggelengkan kepalanya pelan. Setelah berpikir sejenak, Angus Ituri segera memahami maksud Hu Changtian dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika Yi Hongling benar-benar memendam niat jahat dan mempunyai motif tersembunyi, mereka sudah waspada dan dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengejutkannya.
Kalau memang tidak ada maksud lain, ya sudahlah biarkan saja. Zhao Qi, kalian bantu aku mengurus administrasinya. Aku akan mengajak guru-guru makan malam, dan kalian bisa mengurus diri sendiri. Melihat Li Qian mengangguk setuju, Yi Hongling tanpa basa-basi meninggalkan teman-temannya. Melihat ini, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Anda sungguh tegas. Maka, dipimpin oleh Yi Hongling, rombongan meninggalkan hotel dan, setelah banyak liku-liku, tiba di sebuah restoran. Restoran ini terlihat biasa saja dari luar. Namun, dilihat dari suasana di dalamnya yang ramai dan hidup, makanannya pasti terasa cukup enak. Jadi kelompok itu memutuskan untuk berhenti membuang-buang waktu dan memesan restoran ini. Setelah masuk, mereka menemukan ruang pribadi, dan Yi Hongling memimpin dengan memanggil pelayan dan dengan cepat memesan sekitar 10 hidangan. Li Qian memperhatikan bahwa setelah mereka duduk, Mo Ziyu dan Wu Yu mulai membuat keributan di tempat penjinakan binatang buas. Li Qian tidak punya pilihan selain membebaskan mereka. Mereka berdua muncul entah dari mana di ruang pribadi itu. Dekan Xiao Mingyu, Anguk Situli, dan Direktur Hu Changtian semuanya tahu tentang Wu Yu dan Mo Ziyu, yang telah menandatangani kontrak dengan Li Qian. Jadi mereka tidak banyak bicara. Lagi pula, menurut mereka, membentuk kontrak dengan ras manusia khusus bukanlah hal yang aneh. Tidak perlu ribut-ribut soal itu. Li Qian, ada apa ini? Tapi Yi Hongling berbeda. Saat melihat Wu Yu dan Mo Ziyu muncul entah dari mana, matanya langsung berkilat tajam. Li Qian dengan santai menjelaskan, tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah ini, bukan apa-apa, hanya tipuan kecil. Namun sebelum dia sempat selesai berbicara, Wu Yu, wanita bersayap itu, tak kuasa menahan diri untuk menyela, kita berdua adalah manusia dari ras khusus, dan kita telah membuat kontrak dengan Li Qian. Bisakah kalian berdua diam? Kalau kalian bicara lagi, aku akan membawa kalian berdua kembali, ancam Li Qian. Pada saat ini, dia benar-benar tidak ingin memprovokasi gadis-gadis dari ras khusus lagi. Dia bukan tipe bajingan yang bermain-main lalu tidak mau bertanggung jawab. Mo Ziyu dan Wu Yu saja sudah cukup membuatnya sibuk. Jika 4 hewan peliharaan lagi muncul, dia tidak tahu bagaimana cara membesarkan mereka. Dan makanan pun dinikmati oleh semua orang. Saat dia hendak pergi, senior Yi Hongling tiba-tiba bertanya, Li Qian, sejak aku menjadi penguasa, hewan peliharaan keempatku belum dikontrak. Saya tidak tahu yang mana yang harus dipilih. Mendengar ini, Li Qian merasa makin gelisah. Tak lama kemudian, firasatnya menjadi kenyataan. Tiba-tiba, Yi Hongling angkat bicara dan bertanya, Li Qian, setelah misi ini selesai, aku ingin pergi ke alam rahasia ketiga dan pangkalan penelitian giokmu untuk memilih hewan peliharaan. Aku mau Tide Spirit. Tenang saja, poinku sudah cukup. Li Qian tidak menunjukkan perubahan apapun saat mendengar ini, tetapi di dalam hatinya dia sudah mendesah. Dia tidak percaya bahwa Yi Hongling hanya ingin mengontrak binatang peliharaan. Jika memang begitu, mengapa dia memilih pergi sekarang? Sekarang, Li Qian hanya berharap dia terlalu banyak berpikir. Dia tersenyum dan menjawab, silakan datang dan pilih hewan peliharaan Anda. Bab 623. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Setelah sarapan, Li Qian dan kelompoknya bersiap untuk berangkat. Tujuan mereka adalah kota hujan, 5.000 km jauhnya. Melewati celah dimensi di Rain City akan membawa Anda ke bidang dimensi tingkat ketiga. Yi Hongling dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang memiliki tujuan yang berbeda dari Li Qian. Alih-alih memasuki bidang dimensi tingkat ketiga, mereka pergi ke kota Fuliu, yang berjarak 3.000 km dari kota Sumber Hijau. Begitu Anda tiba di kota Fuliu, Gunung Qingfeng tidak jauh dari sana. Jadi, mereka berpisah di pintu masuk hotel pagi-pagi sekali. Karena kota Fuliu dan Yucheng terletak di dua arah yang berbeda dari kota Luyuan, keduanya tentu tidak dapat bepergian bersama lagi. Li Qian cukup senang dengan ini. Namun, entah mengapa, Li Qian selalu merasa bahwa senior Yi Hongling menatapnya dengan aneh. Li Qian memilih untuk mengabaikannya. Pesawat ruang angkasa itu menyala kembali dan terbang lurus ke arah tertentu. Setelah terbang sekitar 2/3 perjalanan, cuaca tiba-tiba berubah, dan langit yang sudah redup menjadi lebih gelap. Gerimis ringan terus turun. Hanya selangkah lagi, dua kondisi cuaca yang sangat berbeda memisahkan mereka, seolah-olah mereka memasuki dua dunia yang sangat berbeda. Cuaca di dimensi ini sungguh aneh, ujar Li Qian, melihat dua kondisi cuaca yang sangat berbeda. Cuaca di sini berbeda dari tempat lain di dimensi ini. Tidak terbentuk secara alami, kata Hu Changtian sambil menatap Li Qian. Oh, Li Qian tertarik saat mendengar ini. Hu Changtian menunjuk ke arah hujan rintik-rintik di luar jendela pesawat ruang angkasa dan melanjutkan penjelasannya, di alam dimensi, segala macam cuaca mungkin terjadi. Di satu sisi ada badai pasir, di sisi lain ada badai salju. Di satu sisi ada banjir, di sisi lain ada terik matahari. Situasi ekstrim seperti itu biasa terjadi. Oleh karena itu, wajar saja jika batas cuaca antara Rain City dan Green Sauce City sangat berbeda. Satu-satunya perbedaan adalah hujan di Rain City tidak terbentuk secara alami. Sebelum kota ini dibangun, cuaca di sini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di Green Sauce City. Mengapa? Tanya Li Qian, semakin penasaran. Awalnya,
para penjinak binatang dari Universitas Penjinak Binatang Sasu kami menemukan bahwa ada celah dimensi di Yucheng yang mengarah ke alam dimensi tingkat ketiga, Hu Changtian mulai bercerita. Namun, celah dimensi ini dihuni oleh seekor binatang peliharaan legendaris yang kuat. Itu hewan peliharaan dengan atribut air. Melihat Li Qian masih mendengarkan dengan saksama, Hu Changtian melanjutkan, pada akhirnya, Universitas Penjinak Binatang Sasu kami, bersama dengan Asosiasi Penjinak Binatang Kota Sasu dan banyak pasukan lainnya, mengirimkan 3 penjinak binatang legendaris untuk akhirnya membunuh binatang peliharaan ini. Apakah hujan terus-menerus ini ada hubungannya dengan hewan peliharaan legendaris yang tumbang itu? Li Qian merenung, lalu bertanya balik. Kita tidak bisa mengatakan hal itu, berhubungan dengan hal itu. Kita hanya bisa mengatakan bahwa hal itu merupakan penyebabnya. Hu Changtian berkata, tahukah kau mengapa binatang peliharaan dan penjinak binatang dapat mengalami perubahan kualitatif begitu mereka naik ke level legendaris? Mengapa? Tanya Li Qian kooperatif. Hu Changtian berbicara perlahan dan penuh pertimbangan, nadanya serius, itu karena hanya setelah mencapai level legendaris, hewan peliharaan dapat menguasai kekuatan aturan, yang merupakan salah satu kekuatan paling mendasar di dunia ini. Jika hewan peliharaan legendaris atau penjinak binatang buas musnah, kekuatan aturan di dalam tubuhnya runtuh dan beresonansi dengan dunia luar, sehingga menciptakan fenomena yang tidak biasa. Misalnya, jika hewan peliharaan atribut air mati, hal itu dapat menyebabkan cuaca ekstrim seperti hujan deras, banjir, dan ombak besar. Hal yang sama berlaku untuk atribut lainnya. Fenomena ini akan berlangsung di suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama, dan tentu saja, dampaknya akan berangsur-angsur melemah seiring berjalannya waktu. Setelah mendengar penjelasan Hu Changtian, Li Qian tak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi sadar. Sementara itu, ombak pun bergolak di danau hati. Kata-kata sutradara Hu Changtian tidak hanya menjelaskan alasan cuaca ekstrim di sini, tetapi juga mengklarifikasi poin-poin penting untuk maju ke tingkat legendaris. Itu adalah pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga. Bukan hanya Li Qian, tetapi juga Wu Yu dan Mo Ziyu di sebelahnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Waktu berlalu cepat seperti yang dijelaskan Direktur Hu Changtian. Tak lama kemudian, wujud mega kota hujan mulai terlihat di kejauhan. Pesawat udara itu menabrak kota. Setelah berhenti, kelompok itu keluar. Dekan Xiao Mingyu kembali mengeluarkan roller coasternya. Bahkan tanpa mengaktifkan mode terbang, kecepatan roller coaster itu jauh melampaui kecepatan mobil biasa. Sekitar 15 menit kemudian, mereka tiba di alun-alun teleportasi Rain City. Dibandingkan dengan Cloud Sky City dan Frost City, plaza teleportasi di Rain City jauh lebih kecil. Din Xiao mengungkapkan identitasnya, dan tak lama kemudian, kedua penjaga yang bertugas di alun-alun teleportasi dengan hormat memperbolehkan kelompok itu memasuki celah dimensi. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, kelompok itu muncul di Little Chrysanthemum City di sisi lain celah dimensi Rain City. Sesuai namanya, kota Xiaoju ditanami bunga krisan yang rapat, baik di dalam maupun di luar kota. Karena melimpahnya energi di bidang dimensi, banyak dari krisan ini telah mengalami mutasi. Beberapa bermutasi menjadi hewan peliharaan, boneka krisan. Beberapa tidak terpengaruh oleh perubahan iklim dan mekar sepanjang tahun. Tempat ini sungguh indah, kata Li Qian sambil memandang jalanan dan gang-gang kota Xiaoju. Situasi di sini sebenarnya cukup mirip dengan yang terjadi di Rain City, Hu Changtian menunjukkan. Li Qian tertegun sejenak, lalu segera menyadari, jadi, binatang peliharaan tipe kayu legendaris telah musnah di sini. Seekor paus jatuh dan semuanya hidup kembali. Hu Changtian berkata dengan tenang, setiap helai rumput dan setiap pohon di sini, bahkan banyak boneka krisan yang lahir secara alami, sebenarnya dapat dilihat sebagai warisan garis keturunan dari binatang peliharaan legendaris berjenis kayu itu. Mendengar ini, mata Li Qian tiba-tiba berbinar. Lalu, apakah itu berarti, secara teori, boneka krisan ini semua bisa berevolusi kembali menjadi hewan peliharaan tingkat legendaris? Itu memang benar secara teori, tapi teori tetaplah teori dan praktik tetaplah praktik. Hu Changtian menggelengkan kepalanya. Dulu, banyak peternak mempelajari bayi krisan ini, dan pencapaian tertingginya adalah mengembangkan mereka menjadi binatang krisan berjari banyak tingkat kaisar. Atribut dasar boneka krisan sangat buruk. Sekalipun diasuh hingga batas potensi rasnya, dia hanya akan menjadi elit tingkat tinggi. Untuk mengembangkannya kembali menjadi hewan peliharaan legendaris, dibutuhkan transformasi yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak boleh ada kesalahan di sepanjang prosesnya. Mendengar ini, Li Qian mengangguk sedikit. Menurut Direktur Hu Changtian, akan lebih baik untuk mempelajari hewan peliharaan tipe kayu berpotensi tinggi lainnya daripada mengembangkan boneka krisan. Meskipun dia mengerti apa yang dimaksud Direktur Hu Changtian, Li Qian masih merasakan sedikit dorongan untuk mencobanya. Dia selalu merasa bahwa membesarkan hewan peliharaan legendaris seharusnya tidak sulit jika ada tujuan yang jelas. Setidaknya bagi saya, itu tidak sulit. Li Qian membuat keputusan dalam hatinya, jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan mempelajarinya dengan saksama. Bab 624. 30.000 kilometer di sebelah timur kota krisan kecil, terdapat sebuah kota kecil bernama Kota Sapi Tidur. Melalui celah dimensi kecil di dalam Kota Sapi Tidur, seseorang dapat memasuki dimensi tingkat keempat, jelas Angus Tuli di dalam roller coaster. 30.000 kilometer, itu jarak yang cukup jauh.
Bahkan dengan kecepatan pesawat terbaru sekalipun, itu akan memakan waktu sekitar 10 jam, kata Li Qian sambil mendesah, sambil melihat ke arah timur. Ini akan memakan waktu hampir 11 jam, kata Dekan Xiao Mingyu. Kita akan beristirahat sebentar di kota Ansi sepanjang perjalanan. Duduk di dalam mobil, Li Qian melirik pemandangan di luar jendela, lalu tiba-tiba mendapat ide dan bertanya, Din Xiao, ada sesuatu yang ingin ku minta darimu. Ada apa? Tanya Xiao Mingyu. Li Qian berkata, aku ingin meneliti boneka krisan. Bisakah kau membantuku membeli satu dari kotak krisan kecil? Selain itu, bisakah kau mengumpulkan beberapa informasi terkait hewan peliharaan legendaris berjenis kayu itu? Tatapan Xiao Mingyu menjadi agak rumit setelah mendengar kata-kata Li Qian. Apakah kamu berencana untuk mempelajari krisan bayangan bulan bintang surgawi? Mendengar ini, Li Qian bergumam pada dirinya sendiri, hewan peliharaan legendaris itu disebut Heavenly Star Moon Shadow Chrysanthemum. Ya, seru Xiao Mingyu, hewan peliharaan itu namanya Tianxing Yu Yingju. Bukan cuma hewan peliharaan tipe kayu, tapi juga tipe iblis. Karena hewan peliharaan ini dibunuh oleh Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir kami, Akademi Pembiakan kami juga mempelajari boneka krisan ini saat itu. Sebenarnya, bukan hanya Universitas Penjinak Binatang Sasu kita. 7 universitas lain juga datang ke sini untuk mempelajarinya. Informasi yang terkumpul cukup banyak, jelas Xiao Mingyu. Jadi, tidak perlu lagi mencari informasi tentang krisan bayangan bulan bintang surgawi. Akademi kultivasi kami sudah memilikinya. Sepertinya kita masih buta terhadap apa yang ada di depan mata kita. Mendengar ini, Li Qian tertawa getir dan tak berdaya. Aku akan mengirimkan informasinya saat aku kembali, Xiao Mingyu menjelaskan. Soal boneka krisan, tidak perlu dibeli di sini. Kami punya banyak di alam rahasia nol. 3 Universitas Penjinak Binatang Sasu. Li Qian menggaruk kepalanya dengan canggung setelah mendengar kata-kata Xiao Mingyu. Tanpa diduga, boneka krisan ini ada tepat di bawah hidungku. Xiao Mingyu menambahkan, ngomong-ngomong, soal boneka krisan, risetnya boleh saja, tapi aku pribadi sarankan kamu jangan terlalu ikut campur. Benda ini, seperti kucing ekor, risetnya tak ada habisnya. Semuanya jebakan. Li Qian tersenyum tipis, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Wu Yu menyela di saat yang tepat, mengungkapkan pendapatnya, menurutku, boneka krisan ini biasa saja. Cepat atau lambat, saudara Qian akan mampu meneliti, krisan bayangan bulan bintang surgawi, yaitu kucing ekor yang baru saja kau sebutkan. Dia sudah meneliti hingga ekor 6 dan mulai meneliti ekor 7. Perkataan wanita bersayap itu mengejutkan Xiao Mingyu dan 2 orang lainnya. Mereka tahu bahwa Li Qian telah menemukan jalur evolusi kucing ekor 6, tetapi karena potensi kucing ekor 6 hanya sebagai spesies dominan, mereka tidak menganggapnya serius. Namun jika kucing berekor 7 ditemukan, segalanya akan berbeda. Potensi kucing ekor 7 telah mencapai tingkat kaisar. Selangkah lebih jauh, seseorang menjadi kucing berekor 8 di tingkat Sein. Sepengetahuan mereka, belum ada basis penelitian atau pengembangan lain, termasuk 8 basis utama, yang telah mencapai tingkat kemajuan ini. Ini. Xiao Mingyu menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah mendengar kata-kata Wu Yu. Sudahlah, Li Qian, sebaiknya kau cari tahu sendiri. Anda dapat menggunakan saran saya sebagai referensi. Mengingat tingkat kejeniusanmu, pengalamanku mungkin malah menyesatkanmu. Li Qian melirik dingin ke arah Wu Yu saat dia mendengarkan kata-kata Xiao Mingyu yang agak sedih. Wanita bersayap itu menjulurkan lidahnya, sama sekali tidak peduli. Mobil itu melaju kencang dan segera tiba di pangkalan udara Little Chrysanthemum City. Pesawat ruang angkasa itu lepas landas dan, dalam sekejap mata, meluncur menuju Cakrawala Timur. Penerbangannya stabil dan berlangsung selama sekitar 5 jam. Pesawat udara itu kemudian perlahan turun dan mendarat di pangkalan pesawat udara di kota Ansi. Setelah istirahat sejenak dan mengisi perbekalan, pesawat udara itu lepas landas lagi. Saat malam tiba, pesawat udara itu akhirnya tiba di tujuannya, kota Woniu. Malam ini, kita akan beristirahat di kota Woniu. Ada pos jaga di seberang jalan bernama Sanyanggang, tapi akomodasi di sana tidak sebaik di sini, saran Xiao Mingyu. Li Qian melihat jam dan mengangguk. Baiklah, kita istirahat saja di kota Woniu. Saat mereka semakin dekat ke tujuan, Li Qian menyadari emosinya mulai berfluktuasi. Salah satu tujuan perjalanan ini adalah untuk mempelajari jalur evolusi kedua burung pipit guntur. Bahkan, jika diberi kesempatan, ia juga ingin mengunjungi reruntuhan Naposita. Jika kita bisa menyelamatkan Dekan Ouyang, itu akan menjadi hasil terbaik. Jika tidak, dia pasti akan mengutamakan keselamatannya sendiri. Kota Woniu tidak besar, dan akomodasinya tentu saja tidak sebaik di kota Feishuang, tetapi Li Qian masih tidur cukup nyenyak malam itu. Mo Ziyu dan Wu Yu tidur bersamanya di bawah selimut yang sama, tetapi mengingat ini bagaimanapun juga adalah bidang dimensi tingkat ketiga dan mereka harus pergi ke Rawa Tinggiwan keesokan harinya, mereka bertiga tidur dengan relatif damai dan tidak melakukan gerakan apapun. Masalah utamanya adalah Li Qian tidak punya niat itu. Wanita bersayap itu awalnya melengkungkan punggungnya, siap memprovokasi perang, tetapi setelah Li Qian menepuk pantatnya 2 kali, dia menjadi patuh. Waktu berlalu cepat, dan hari berikutnya pun tiba. Setelah sarapan di hotel, kami berempat berangkat pagi-pagi sekali.
Menimbang bahwa sisa perjalanan akan dihabiskan di alam dimensi tingkat keempat, Li Qian langsung menempatkan Mo Ziyu dan Wu Yu ke dalam ruang penjinakan binatang. Tanpa berkonsultasi dengan pendapat mereka. Begitu Anda mencapai tingkat keempat bidang dimensi, jangankan seorang penjinak binatang tingkat hegemon, bahkan seorang penjinak binatang tingkat kaisar pun mungkin tidak akan bisa tenang. Demi keselamatannya sendiri dan menghindari memiliki dua beban, Li Qian tidak punya pilihan selain menerimanya. Setelah melewati bidang dimensi kota Wonyu, mereka tiba di Sanyanggang di sisi berlawanan hanya dalam satu langkah. Saat masuk, Li Qian menemukan bahwa Sanyanggang memiliki lokasi geografis yang agak unik. Itu dibangun di sebuah lembah. Lembah ini dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisinya, dengan tebing-tebing terjal. Di setiap gunung, terdapat batu yang menyerupai domba, sehingga dinamakan Sanyanggang Bukit Tiga Domba. Lembah ini hanya memiliki satu arah menuju dunia luar, berkelok-kelok di sepanjang jalan sempit. Pos penjaga ini cukup ramai, kata Li Qian sambil mengamati pemandangan di dalamnya. Xiao Mingyu menjelaskan, dari pos terdepan, kita akan berjalan ke selatan dan menempuh jarak sekitar 20 km. Kita akan sampai di daerah terluar Rawa Tingyuan. Ada banyak hewan peliharaan bertipe petir di Rawa Taman Guntur. Banyak petualang tingkat tinggi datang ke sini untuk berburu hewan peliharaan bertipe petir, jadi tempat ini selalu cukup populer. Baru-baru ini, karena kami sedang menyelidiki masalah Dekan Ouyang, Universitas Penjinak Binatang Sasu kami telah mengirim sejumlah orang tambahan ke sini, jadi suasananya akan lebih ramai dari biasanya. Bab 625. Setelah tiba di Sanyanggang, keempatnya tidak membuang waktu lagi dan langsung berangkat dari Gangcheng menuju Rawa Tingyuan. Karena jaraknya hanya sekitar 20 km dari Sanyanggang ke Tingyuan Marsh, kali ini mereka tidak naik roller coaster, melainkan berjalan kaki ke sana. Li Qian mendapati bahwa beberapa orang telah meninggalkan Sanyanggang satu demi satu, dan masing-masing dari mereka memiliki kehadiran yang luar biasa. Menurut Dekan Xiao Mingyu, mereka yang dapat datang ke alam dimensi tingkat keempat ini untuk berlatih setidaknya adalah penjinak binatang tingkat kaisar. Mereka yang kekuatannya di bawah level kaisar hanya menawarkan diri untuk berlatih di sini. Tentu saja, jika mereka didampingi oleh para ahli, beberapa keturunan muda dari keluarga bergengsi sesekali akan datang ke sini untuk berlatih. Saat mereka berjalan maju, sesekali kenalan akan datang untuk menyapa mereka, terutama mengobrol dengan guru Xiao Mingyu, Anguk Situli, dan Hu Changtian. Ketiga guru itu adalah tokoh terkenal di Universitas Penjinak Binatang Sazu dan mengenal banyak orang. Jadi, kemanapun mereka pergi dalam perjalanan ini, mereka dikenali, layaknya pemimpin yang sedang melakukan tur inspeksi. Li Qian sama sekali tidak terkejut. Akan tetapi, meskipun ia hanya seorang antek yang mengikuti ketiga pemimpin itu, ia tetap menarik banyak perhatian, yang membuatnya agak risih. Dia hanya bisa menerimanya dengan pasrah, lagi pula, ini adalah sebuah dimensi di bawah yurisdiksi Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, dan wajar saja jika ada banyak teman sekelas dan guru di antara para petualang. Untungnya, meskipun Li Qian cukup terkenal di Universitas Penjinak Binatang Sazu, tidak banyak orang yang mengenali wajahnya, yang menghemat banyak masalah. Seiring perjalanan berlanjut, semakin sedikit kenalan yang mereka temui di sepanjang jalan, yang membuat segalanya jauh lebih mudah bagi Li Qian. Setelah berjalan sekitar 10 km, sebuah persimpangan muncul di ujung jalan. Angus Situri memandang persimpangan itu dan berkata, persimpangan ini mengarah ke tiga tempat berbeda. Jika Anda terus lurus ke selatan, setelah sekitar 10 km lagi, Anda akan mencapai daerah terluar Rawa Tingyuan. Di sebelah barat terdapat daerah berbahaya lain yang disebut Punggungan Awan Hitam. Di sebelah timur, 80 km jauhnya, terdapat pos terdepan lainnya. Di seluruh dimensi ini, hanya ada 4 pos terdepan tempat kita manusia tinggal. Kita belum membangun kota apapun. Mendengar ini, Li Qian mengangguk mengerti, alam dimensi tingkat keempat ini penuh bahaya, misterius, dan tidak diketahui. Membangun kota di sini bukanlah tugas yang mudah. Dekan Xiao Mingyu menimpali, sebenarnya, pembangunannya sendiri tidak terlalu sulit. Hanya saja penempatan personel di sana akan lebih merepotkan dan mungkin membutuhkan banyak sumber daya dari kota Sasu kita. Selagi mereka berbicara, mereka melangkah ke jalan di tengah persimpangan dan langsung menuju ke Rawa Thunder Garden. Perjalanan sekitar 10 km tidak akan memakan banyak waktu bagi Li Qian dan ketiga guru itu, bahkan jika mereka berjalan kaki. Sekitar setengah jam kemudian, mereka berempat tiba di tempat tujuan mereka, Rawa Tingyuan, atau lebih tepatnya, wilayah luar Rawa Tingyuan. Ini adalah Rawa Taman Guntur. Li Qian memandangi dataran luas yang dipenuhi berbagai macam rumput dan tanaman, lalu tak kuasa menahan desahan. Jika diamati lebih dekat, Rawa Tingyuan sangat berbeda dari rawa-rawa biasa. Rawa itu sendiri tidak jauh berbeda, kecuali padang rumputnya yang tak berujung dan airnya yang berkilauan. Perbedaannya terletak pada cuaca yang aneh di rawa. Rawa diselimuti kabut tebal, dan kilat menyambar dari waktu ke waktu, diikuti gemuruh guntur. Apalagi, karena seluruh kawasan rawa hampir seluruhnya diselimuti kabut tebal, jarak pandang di dalam rawa sebenarnya tidak tinggi. Tersesat di dalam jika tidak hati-hati adalah hal yang wajar. Karena alasan ini, Direktur Hu Changtian secara khusus mengingatkannya, Li Qian, jangan tertipu oleh ketenangan rawa ini. Kenyataannya, rawa ini penuh bahaya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kaleng logam dari peralatan penyimpanannya dan melemparkannya sekuat tenaga. Patah.
Kaleng logam itu terlempar dan mendarat di sepetak tanah rawa. Rawa itu tampak biasa saja, tetapi sesaat kemudian, dengan suara cipratan, seekor hewan peliharaan yang mirip ular, setebal lengan orang dewasa, tiba-tiba muncul dari rawa dan melilitkan kaleng itu ke tubuhnya. Li Qian bahkan melihat ada busur listrik di tubuh ular itu. Hanya dengan sekali pandang, ia bisa tahu bahwa ini adalah ular piton tanduk petir tingkat komandan tingkat menengah. Melihat ular piton tanduk buntur yang langsung mengikat makanan kaleng dan menggulungnya menjadi remah-remah, ekspresi Li Qian menjadi sangat serius. Ular piton tanduk buntur ini biasa saja. Ia hanyalah hewan peliharaan tingkat menengah yang bisa dibunuh dengan mudah oleh Li Qian. Lagi pula, ini hanyalah area terluar rawa Taman Guntur. Jika daerah luar saja sudah begitu berbahaya, Li Qian tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya di dalam rawa Tingyuan, atau bahkan di daerah intinya. Konon, reruntuhan posita tempat Dekan Ouyang jatuh berada di area inti rawa Tingyuan. Li Qian merasa jika tingkat bahayanya setinggi itu, ia seharusnya tidak perlu berpikir untuk menyelamatkannya. Li Qian, ini area terluar rawa Tingyuan. Menurutmu, kemana kita harus pergi untuk penelitian selanjutnya? Tanya Anguk Situli sambil menunjuk ke bagian dalam rawa Tingyuan. Li Qian tidak langsung menjawab, melainkan berdiri di tepi luar rawa Tingyuan untuk mengamati. Saat ia sedang berkonsentrasi mengamati, pandangannya tertuju pada suatu area, dan sebuah notifikasi tiba-tiba terngiang di benaknya. Tugas 1, metode evolusi kedua Thunder Sparrow, nilai inspirasi +2, kemajuan tugas saat ini 97%. Mendengar suara notifikasi di benaknya, Li Qian tak kuasa menahan rasa gembira. Kali ini, ia benar-benar membuat pilihan yang tepat untuk datang ke rawa Taman Guntur. Dia baru saja tiba dan sudah memicu titik-titik inspirasinya, yang sungguh memuaskan. Tanpa ragu, dia menunjuk ke arah titik-titik inspirasinya terpicu dan berkata, pergi ke sana. Baiklah, aku akan membuka jalan untukmu. Mendengar itu, Anguk Situli tanpa ragu sedikit pun mengetuk gelang pintarnya. Saat ia mengoperasikannya, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari gelang pintarnya. Cahaya itu menyebar dengan cepat dan berubah menjadi peta dalam sekejap mata. Li Qian melihat peta elektronik itu memiliki bercak-bercak merah dan hijau di depannya, yang tampak seperti peta rawa Tingyuan. Sambil menatap peta, Anguk Situli berkata, ini peta rawa Thunder Garden. Blok hijau melambangkan area aman, dan blok merah melambangkan area berbahaya. Semakin tua warna merahnya, semakin tinggi tingkat bahayanya. Melihat Li Qian mengangguk mengerti, Hu Changtian menambahkan, tentu saja, itu tidak mutlak. Lagi pula, hewan peliharaan di rawa bukanlah benda mati. Mereka bisa bergerak. Mendengar ini, Li Qian dengan hati-hati mencatatnya. Semua ini adalah pengalaman berharga yang mungkin berguna baginya saat ia berkelana sendiri di masa depan. Bab 626. Kata-kata sutradara Hu Changtian dewasa dan bijaksana, dan Li Qian tentu saja menyimpannya dalam hati, lalu mengangguk sedikit. Setelah menentukan tujuan, mereka berempat tidak membuang waktu lagi dan langsung berangkat ke arah itu. Karena mereka harus menghindari banyak tempat berbahaya, mereka tidak bepergian dengan cepat, dan rute mereka berliku-liku. Aku akan pergi dulu untuk bagian ini. Kalian berdua, lanjutkan saja. Anguk Situli memimpin jalan dan berkata kepada Hu Changtian dan Xiao Mingyu, yang selangkah di belakang. Li Qian cukup bingung dengan hal ini dan menatap Anguk Situli dengan penuh tanya. Anguk Situli, yang menerima tatapan itu, menjelaskan, di rawa Taman Guntur ini, peta saja tidak cukup. Aku harus menggunakan kekuatan mentalku untuk menjelajah setiap saat. Setelah mendengar penjelasan Anguk Situli, wajah Li Qian menampakkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, dan dia langsung mengerti arti dari apa yang baru saja dia katakan. Terus-menerus menggunakan energi mental untuk berjaga-jaga akan sangat tak tertahankan bahkan bagi seorang Beastmaster tingkat Sein. Kata-kata Anguk Situli tadi adalah tentang mengatur serah terima. Jelas bahwa mereka bertiga berencana untuk bergiliran menggunakan energi mental mereka untuk menjaga kewaspadaan, sehingga memastikan bahwa mereka selalu dapat mempertahankan tingkat efektivitas tempur yang baik. Setelah memahami maksud Anguk Situli, Li Qian tampak malu. Ia benar-benar tidak bisa membantu dalam masalah ini. Belum lagi dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa bertahan lama. Kalaupun bisa, kekuatan mental seorang penguasa tingkat 6 tidak akan terdeteksi oleh beberapa hewan peliharaan tingkat tinggi. Akan lebih baik untuk memfokuskan seluruh energi kita pada penelitian, dan menyerahkan masalah keselamatan sepenuhnya kepada Profesor Amusi dan timnya. Setelah berjalan beberapa saat, memperkirakan mereka telah mencapai kedalaman sekitar 500 atau 600 meter, Li Qian menoleh ke belakang dan melihat area luar hampir tak terlihat. Dilihat dari arah nilai inspirasinya, ini benar-benar kasus, melihat gunung membuatmu berlari menuju kematian, saya memperkirakan jaraknya masih sekitar 2 kilometer. Mereka berempat terus berjalan dalam diam. Setelah sekitar 1 kilometer lagi, sang pemimpin, Anguk Situli, tiba-tiba berhenti. Bagaimana menurutmu tentang tempat ini? Dekan Xiao Mingyu, yang berjalan di posisi kedua, tiba-tiba bertanya. Cukup. Ayo kita periksa tikus, kata Anguk Situli, senyum tipis tersungging di bibirnya. Li Qian benar-benar bingung dan tidak mengerti apa yang sedang direncanakan ketiga guru itu. Akan tetapi, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun, melainkan tetap diam, memperhatikan dengan tenang untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Saat itu, Direktur Hu Changtian,
yang berada di paling belakang, tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengeluarkan bola penjinak binatang. Bola penjinak binatang itu terbuka, dan dengan kilatan cahaya merah, seekor kupu-kupu dengan warna merah, biru, dan hijau di sekujur tubuhnya tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Hu Changtian menunjuk kupu-kupu 3 warna dan memperkenalkannya, ini adalah kupu-kupu tersembunyi, jenis hewan peliharaan baru yang baru saja dikembangkan oleh Akademi Penjinak Binatang Sazukami. Ia dapat menggunakan keahlian yang sangat khusus yang disebut bubuk gaib, yang memiliki efek tembus pandang yang sangat baik, sehingga mustahil bagi 99% perangkat deteksi di pasaran untuk mendeteksi keberadaannya. Tepat saat Direktur Hu Changtian berbicara, kupu-kupu tersembunyi terbang ke kepalanya dan menaburkan segenggam bubuk 3 warna. Tidak diragukan lagi, ia menggunakan skill bubuk gaib. Saat bubuk 3 warna itu menyentuh tubuh Direktur Hu Changtian, tubuhnya benar-benar menghilang ke udara tipis. Li Qian segera memeriksa gelang pintarnya, yang memang benar-benar kosong, tidak menampilkan apapun. Setelah itu, Hidden Butterfly menggunakan metode yang sama beberapa kali lagi untuk menyembunyikan keberadaan Angusi Turi dan Din Xiaomingyu. Tentu saja, keberadaan Li Qian juga disembunyikan, dan saat ini, dia sebenarnya telah menyadari apa yang sedang terjadi. Mengingat cara ketiga guru itu dengan sengaja membuat keributan besar tentang keberadaan mereka di sepanjang jalan, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Sebelumnya, ia tak habis pikir mengapa mereka berempat akan lebih berhati-hati jika mereka menyamar demi keamanan. Kini, tampaknya mereka punya motif tersembunyi. Mereka sedang memasang jebakan, mencoba melihat apakah ada anggota sekte yang mengikuti mereka. Dialah ikan dalam jebakan itu. Li Qian sama sekali tidak keberatan. Jika ia bisa melenyapkan lebih banyak orang jahat dari organisasi sesat, ia akan dengan senang hati menerima tawaran menjadi umpan atau ikan. Din Xiao, kenapa kau tidak memanggil hewan peliharaanmu? Melihat semua orang sudah menyembunyikan keberadaan mereka, Li Qian bertanya dengan sedikit bingung. Kupu-kupu tersembunyi baru mencapai level ke-9 dari peringkat Overlord. Dengan kekuatannya saat ini, ia hanya bisa menggunakan skill bubuk gaib untuk menyembunyikan keberadaan kita semaksimal mungkin. Sebagai hewan peliharaan, ia tidak bisa bersembunyi sama sekali dan bahkan mungkin bisa membocorkan keberadaan kita. Dekan Xiaomingyu menjelaskan, jangan khawatir, jika ada anggota sekte yang muncul, kita bertiga bisa langsung memanggil hewan peliharaan kita untuk menyerang, dan mereka tidak akan sempat bereaksi. Karena ketiga guru sudah membuat pengaturan, Li Qian tentu saja tidak mengatakan apa-apa lagi. Tatapan penuh harap muncul di matanya, dan ia pun mulai menunggu dengan sabar. Sambil menunggu, tidak seperti ketiga gurunya, ia mengamati awan gelap yang jauh, mencoba melihat apa yang membedakannya dari awan gelap biasa dan mengapa awan itu dapat membangkitkan inspirasi. Sayangnya, setelah mencari hampir setengah jam, dia masih tidak menemukan apapun, jadi dia tidak punya pilihan selain mengalihkan pandangannya. Sepertinya tanpa melakukan investigasi langsung, ia tidak akan bisa menemukan apapun. Ia tetap sabar dan tidak bertindak gegabah. Dalam pandangannya, bahkan jika tidak ada anggota aliran sesat di belakangnya, hanya perlu waktu sedikit lebih lama, dan tidak akan ada kerugian. Begitulah yang dipikirkan Li Qian, namun tak lama kemudian raut wajah terkejut pun muncul di wajahnya, karena pada suatu saat, seekor binatang peliharaan yang bentuknya seperti anjing, berwarna hitam seluruhnya dan berukuran sebesar anak sapi, muncul di hadapannya. Ia muncul tanpa peringatan, sangat tiba-tiba, seolah-olah muncul begitu saja. Ketika Li Qian melihat anjing hitam besar yang tiba-tiba muncul, ia langsung mengenali identitasnya. Anjing malam, hewan peliharaan tipe gelap, potensi tingkat rendah untuk kaisar. Apakah ada anjing setan malam di Rawa Tingyuan? Li Qian mengingat informasi yang telah dibacanya dan kemudian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia yakin tidak ada anjing setan malam liar di Rawa Taman Guntur. Mengingat hal ini, hasilnya sudah jelas dengan sendirinya. Tidak diragukan lagi, strategi mereka untuk menunggu dengan sabar hingga kelinci berlari ke tunggul pohon berhasil. Mereka benar-benar mendapatkan kelinci itu. Dia melirik Profesor Angus Si, yang menggelengkan kepalanya sedikit. Li Qian langsung mengerti maksudnya, ini mungkin hanya ikan kecil. Ikan besar sesungguhnya belum muncul. Memikirkan hal ini, antisipasi di matanya tumbuh lebih kuat. Bab 627. Anjing iblis malam seukuran anak sapi itu melewati tempat keempat orang itu berada. Ia mengendus-endus tetapi tidak menemukan apapun, jadi ia langsung mengejar mereka. Tak lama setelah Nighthound pergi, sesosok berpakaian hitam dan mengenakan topeng mengikuti mereka secara sembunyi-sembunyi. Pakaiannya jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang baik hati, dan mengingat dia dan Night Demon Hound muncul satu demi satu, kemungkinan besar dia adalah penjinak binatang Night Demon Hound. Melihat hal ini, Angus Turi masih menggelengkan kepalanya pelan dan tidak melakukan apapun. Jelas, ia merasa ikan itu masih kurang berat. Mereka terus menunggu dengan sabar, dan setelah sekitar 5 menit, seekor ular piton besar melata, dengan seseorang berdiri di atas kepalanya. Begitu melihat orang yang berdiri di atas kepala ular itu, mata ketiga guru itu berkilat tajam. Li Qian tidak dapat menahan diri untuk menebak bahwa ikan itu pasti cukup berat, tetapi mereka bertiga tetap bersembunyi dan tidak bergerak. Jelas, ikan ini, meski cukup besar, tidak cukup untuk mereka makan. Tujuan mereka adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi,
Setelah ular piton raksasa itu lewat, sekitar 10 menit kemudian, tepat ketika Li Qian mengira tidak akan ada lagi kelinci yang bertemu dengannya, kelinci-kelinci itu benar-benar muncul lagi. Kali ini, musuh bahkan lebih tersembunyi. Jika Li Qian tidak mengamati dengan cermat dan tidak memanfaatkan medan, ia tidak akan menyadari bahwa sederet jejak kaki dangkal muncul entah dari mana di jalan setapak rawa. Kali ini, setelah jejak kaki berlalu, ketiga guru itu tak lagi bersembunyi. Mereka menampakkan diri dan memanggil 3 hewan peliharaan roh suci tingkat es. Penguasa alam neraka, gunakan teknik rahasia, pembakaran dewa api penyucian. Burung ilahi langit biru, gunakan pisau bulu badai super. 9 anjing api Netherworld, gunakan teknik rahasia, domain gelap. Hampir bersamaan dengan jejak kaki itu berlalu dan mereka membelakangi jejak tersebut, ketiga guru itu langsung mengaktifkan kemampuan mereka, seolah-olah mereka telah merencanakannya terlebih dahulu, dan melancarkan serangan dahsyat bersama-sama. Jurus pertama mereka adalah serangan mematikan, entah itu jurus pamungkas atau jurus super. Jelas, mereka siap meraih kemenangan dalam satu serangan. Pada saat yang sama, untuk menghindari cedera yang tidak disengaja, mereka sendiri meraih Li Qian dan mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar seketika, dan api merah tua, bila angin biru pucat, dan gelombang energi hitam legam seketika mengukir pemandangan kiamat di lokasi ledakan. Saat Direktur Hu Changtian menuntun Li Qian mundur, dia menatap dengan mata terbelalak ke lokasi ledakan yang mengerikan. Orang besar tetaplah orang besar. Skala tindakan mereka sangat berbeda, Li Qian tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Dengan serangan yang tak tertandingi dan mengerikan itu, ditambah dengan bergabungnya 3 penjinak binatang tingkat suci, Li Qian tidak menyangka pemilik jejak kaki itu bisa bertahan hidup. Ternyata, dugaannya benar. Dalam ledakan mengerikan itu, sesosok tubuh terlempar keluar seperti karung compang camping. Melihat hal ini, Angusituri langsung bertindak. Ia terbang dengan kecepatan luar biasa dan tiba di samping tubuh yang terlempar dalam sekejap mata. Tubuhnya rusak total, hangus menghitam, dengan sekitar sepertiga dagingnya hilang, membuatnya tampak sangat mengerikan. Dengan hasil seperti itu, jelaslah bahwa dia sudah mati. Bagaimana? Li Qian meliriknya dari jauh lalu bertanya. Mendengar hal itu, Angusituri terkekeh. Aku yakin dia bahkan tidak akan mengenali ibunya sendiri. Sambil berbicara dia pun terpikir dan langsung memasukkan mayat itu ke dalam perlengkapan penyimpanannya. Peralatan penyimpanan tidak dapat menyimpan makhluk hidup, tetapi dapat menyimpannya jika makhluk hidup tersebut mati. Bisakah kau tahu mereka berasal dari aliran mana? Hu Changtian menghampiri dan bertanya. Angusituri menggelengkan kepalanya. Bahkan ibunya sendiri pun tak bisa mengenalinya, jadi wajar saja aku tak bisa berbuat apa-apa. Tapi dilihat dari metode dan pendekatannya, dia agak mirip kultus dewa kuno. Setelah kita menyelesaikan pekerjaan ini, kita akan kembali dan menyerahkannya kepada para guru di Departemen Pengintaian di Akademi Tempur. Mereka pasti bisa menemukan solusinya. Li Qian mengikutinya, agak penasaran. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi pada 2 orang yang kabur tadi? Sambil berbicara, dia menunjuk ke jalan di depan. Pria berpakaian hitam dan pria yang menunggangi ular menghilang dari arah itu. Mereka memperkirakan bahwa Li Qian dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang telah memasuki jauh ke bagian dalam rawa tinggiwan. Akan tetapi, karena mereka belum pergi lama dan kecepatannya tidak cepat, mereka mungkin belum pergi terlalu jauh. Mereka pasti menyadari keributan tadi, dan aku jadi penasaran apa yang sedang mereka pikirkan sekarang. Jangan khawatir, mereka tidak bisa kabur. Dekan Xiao Mingyu tersenyum tipis, senyumnya tampak sangat cerah. Tanpa ragu, ia melanjutkan, jika kami berada di luar, kami mungkin masih khawatir, tetapi di dalam rawa tinggiwan, dengan rute pelarian mereka yang terhalang, satu-satunya pilihan mereka adalah menyerah, kecuali di mangsa ular. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Xiao Mingyu merasakan bahaya yang berasal dari sekelilingnya dan segera mengerti apa yang tengah terjadi, jadi dia angkat bicara untuk memperingatkan mereka. Angusituri menimpali, ya, kita harus pergi secepatnya. Binatang buas yang bersembunyi di tempat ini mungkin sudah terbangun karena serangan tadi. Ini akan sangat merepotkan. Ngomong-ngomong, Lao Xiao, aku serahkan tempat ini padamu untuk saat ini. Lao Hu dan aku akan mengejar mereka dan melihat apakah kita bisa membunuh kedua pemuja itu secepat mungkin, lalu kita akan bertemu lagi, saran Angusituri, mengingat kembali binatang peliharaannya. Mendengar ini, Xiao Mingyu merenung sejenak, lalu mengangguk. Membiarkan kedua bocah itu tetap hidup memang bahaya tersembunyi, terutama saat mereka terpojok. Siapa yang tahu apa yang mungkin mereka lakukan saat mereka putus asa. Melihat Xiao Mingyu setuju, Angusituri dan Hu Changtian tidak ragu lagi dan segera memerintahkan hewan peliharaan mereka untuk mengejar. Mastif api 9 Netherworld memiliki indera penciuman yang sangat tajam dan dengan cepat mendeteksi aroma musuh. Setelah Angusituri dan Direktur Hu Changtian pergi, Li Qian dan Dekan Xiao Mingyu berangkat dengan kecepatan mereka sendiri. Mereka tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan terus menuju tujuan. Di tengah perjalanan, Li Qian bahkan bercanda, jika kita bisa memancing begitu banyak pemuja setiap kali, kita sebenarnya bisa melakukan operasi jebakan semacam ini beberapa kali lagi. Dekan Xiao Mingyu menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-katanya. Orang-orang di sekte itu tidak bodoh. Setelah ditipu sekali atau 2 kali, mereka pasti akan belajar.
Lagi pula, kita tidak bisa berjalan di tepi sungai tanpa sepatu kita basah. Jika mereka membalikkan keadaan dan mengirim tokoh-tokoh legendaris berpangkat tinggi, kita akan mendapat masalah. Mendengar ini, Li Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kekhawatiran Dekan Xiao memang cukup beralasan. Hal semacam ini tidak masalah dilakukan sesekali. Jika Anda menggunakan trik yang sama terlalu sering, orang lain akan mudah mengetahuinya. Bab 628. Maka, kelompok berempat itu pun terbagi menjadi dua kelompok. Anguk Situli dan Hu Changtian bergegas maju untuk mengejar dua pemuja di depan, sementara Li Qian dan Din Xiaomingyu tertinggal di belakang, tetap melanjutkan perjalanan menuju tujuan mereka sesuai rencana. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka harus berhenti. Pada saat ini, Li Qian hanya bisa menghela napas. Melihat gunung membuat kuda berlari sampai mati, pepatah itu sepenuhnya benar. Sebelumnya, mereka berempat menilai bahwa perjalanan dari area luar rawa Tingyuan ke area diselimuti awan yang ditunjukkan Li Qian paling jauh 2 atau 3 kilometer. Kalau dipikir-pikir lagi, keputusan ini sungguh tidak masuk akal. Saat itu, mereka telah menempuh jarak sedikitnya 5 kilometer, tetapi masih sekitar 3 kilometer lagi dari tujuan mereka. Ini sungguh konyol. Melihat ekspresi Li Qian yang tak bisa berkata-kata, Xiao Mingyu menjelaskan, Li Qian, jangan khawatir. Wajar saja jika jarak disalahartikan di bidang dimensi seperti ini. Lagi pula, tempat ini sepertinya tidak berbahaya untuk saat ini, jadi tidak masalah apakah itu lebih dekat atau lebih jauh. Aku masih kurang pengalaman berlatih di alam dimensi. Li Qian mendesah tak berdaya. Melihat reaksi Xiao Mingyu, dia tahu bahwa Xiao Mingyu telah mengantisipasi masalah ini. Alasan dia tidak mengatakannya dengan lantang mungkin karena dia ingin menyampaikan pengalamannya kepada Li Qian. Maka, keduanya pun melanjutkan perjalanannya. Jalan yang mereka tempuh berkelok-kelok dan tidak menentu, dan setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka berhenti lagi. Sayangnya, tujuan yang ditunjukkan Li Qian hanya sekitar 500 meter di depan. Namun, menurut peta, area dalam radius sekitar 500 meter dari tujuan sepenuhnya merupakan zona berbahaya. Ini agak canggung. Jika Li Qian ingin mengamati secara pribadi fenomena yang menyebabkan peningkatan nilai inspirasi, ia harus menjelajah ke area berbahaya. Kalau tidak, kami hanya bisa mengamati dari jarak 500 meter. Pengamatan semacam itu tentu saja menghasilkan hasil yang kurang memuaskan. Dekan Xiao, apa selanjutnya? Li Qian menatap tujuan yang berjarak 500 meter dan bertanya dengan suara berat. Jangan terburu-buru, di dalam sangat berbahaya. Aku bisa merasakan energi di dalamnya cukup bercampur aduk. Xiao Mingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa ada beberapa hewan peliharaan yang tersembunyi di dalamnya. Memaksa masuk tentu saja merupakan pilihan. Setelah jeda, Xiao Mingyu melanjutkan, namun, itu tidak perlu. Li Qian lalu bertanya, tetapi jika kita tidak memaksa masuk, apakah ada pilihan lain? Xiao Mingyu melihat ke arah tujuan dan berkata, tidak. Li Qian hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Xiao Mingyu tersenyum dan berkata, kita harus berhati-hati saat masuk. Kita tidak bisa melakukannya sekarang. Terlalu berisiko. Jika dia sendirian, mengambil risiko ini bukanlah hal yang mustahil. Tetapi sekarang, dengan Li Qian di sisinya, dia harus mempertimbangkan lebih banyak hal. Kita harus memastikan tidak ada yang salah. Li Qian tampak penasaran. Metode atau pendekatan apa saja yang ada? Tunggu. Xiao Mingyu berkata dengan misterius, jika kita bertiga ada di sini saat Amuksi dan Lao Hu tiba, kita bisa memaksa masuk tanpa masalah. Dengan baik. Mendengar ini, Li Qian terdiam sesaat. Jadi, pendekatan Anda tidak berbeda dengan menunggu secara pasif seekor kelinci berlari ke tunggul pohon. Yah, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, Li Qian hanya bisa menunggu tanpa daya. Untungnya, tidak perlu terburu-buru, jadi menunggu sedikit lebih lama tidak ada salahnya. Penantian itu berlangsung sekitar 1,5 jam. Tepat ketika Li Qian sedang mempertimbangkan untuk melepas kacamata furnya untuk mengisi waktu, dua sosok muncul di ujung jalan setapak rawa dalam cahaya redup. Aku kembali. Xiao Mingyu langsung mengenali para pendatang baru itu sebagai Anguk Situli dan Hu Changtian, yang mengejar mereka. Ia pun langsung bertanya, bagaimana situasinya? Pria berbaju hitam itu, yang juga penjinak binatang Nighthound, telah ditangkap dan disegel. Kami tinggal menunggu untuk kembali dan diinterogasi. Hu Changtian tersenyum dan menjawab, bahkan tanpa interogasi, orang bisa menduga secara kasar bahwa mereka berasal dari Sekte Dewa Hitam. Li Qian lalu bertanya, bagaimana dengan pria yang menunggangi ular itu? Mendengar ini, ekspresi Hu Changtian menjadi agak tidak wajar. Orang itu kemungkinan besar dari Sekte Api Merah. Ketika dia melihat kami berdua mengejarnya, dia langsung bergegas ke zona bahaya. Anguk Situli mendesah, mengingat peliharaannya adalah ular piton batu, dia mungkin bisa bertahan hidup dengan berpegang teguh pada kehidupan. Sekalipun mereka tidak mati, mereka pasti akan terluka parah. Hu Changtian menambahkan, kami khawatir mereka mungkin menggunakan taktik pengalihan, jadi kami tidak melanjutkan pengejaran. Setelah mengatakan itu, dia menatap Li Qian dan pria lainnya, lalu mengganti topik pembicaraan, bagaimana situasi di pihak kalian sekarang? Xiao Mingyu mengerutkan bibirnya dan menunjuk ke suatu area tak jauh dari sana, yang paling jelas terlihat adalah adanya beberapa pohon mati yang tumbuh di sana. Lihat, kau lihat itu. Menurut Li Qian, itu tujuannya.
Angusituri melihat gelang pintarnya dan tak dapat menahan diri untuk mengeluh, sial, itu di daerah berbahaya. Gara-gara area berbahaya itu, kami membiarkan tersangka anggota sekte itu kabur. Aku tak menyangka setelah kembali, aku masih harus menghadapi masalah ini. Li Qian mencoba mengusulkan, bisakah kita terbang ke sana saja? Tidak. Hu Changtian secara langsung dan tegas menentang gagasan tersebut, dan memberikan alasannya, di Rawa Tingyuan, terbang lebih berbahaya daripada berjalan di tanah. Saat berjalan di darat, Anda hanya perlu memikirkan bahaya di bawah kaki Anda, tetapi jika Anda terbang di udara, Anda mungkin diserang dari kedua sisi. Li Qian memandang awan dan kabut yang hampir menutupi seluruh Rawa Tingyuan dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyadari dan berkata, maksudmu? Awan dan kabut itu. Hu Changtian mengangguk tak berdaya, ya, ada banyak ular bersayap, spora lalat capung, dan hewan peliharaan lainnya yang tersembunyi di awan dan kabut itu. Li Qian berpikir sejenak dan bertanya lagi, bagaimana kalau menggunakan kupu-kupu tersembunyi? Kali ini, Angusituri yang tidak setuju dengannya, tidak, meskipun kemampuan bubuk gaib kupu-kupu tersembunyi memang sangat kuat, namun ia mengharuskan penggunanya untuk tetap diam. Jika kau bertindak saat tak terlihat, efeknya akan sangat berkurang. Hanya masalah waktu sebelum kau ketahuan. Hu Changtian menghela napas panjang, ekspresinya tetap datar, lalu berkata dengan nada normal, sekarang sepertinya hanya ada dua cara, satu menggunakan kemampuan teleportasi untuk langsung menuju ke sana, dan yang lainnya adalah menerobos masuk. Li Qian teringat elang penusuk langitnya yang ganas, dan kali ini, ia juga membawa satu. Ia mengerutkan kening dan mengutarakan isi hatinya, aku memang punya elang penusuk langit yang ganas, yang pasti bisa membawaku ke sana, tapi mungkin mustahil bagi ketiga guru itu. Level kultivasi elang penusuk langit ekstremnya belum berada pada level kaisar, jadi idenya untuk membawa 3 orang guru hanyalah khayalan belaka. Mereka pasti khawatir kalau aku pergi sendirian. Bab 629. Baiklah, kita sudah cukup bicara. Waktunya mulai. Angusituri menatap tujuan mereka dan berkata dengan tenang tanpa ragu. Sambil berbicara, dia telah memerintahkan binatang peliharaannya, Flame Prison Lord, untuk berangkat menuju tujuan mereka. Hu Changtian tidak mau kalah, dan memerintahkan binatang peliharaannya, burung ilahi langit biru, untuk maju ke arah yang sama. Dekan Xiao Mingyu terkekeh dan langsung melanjutkan. Hewan peliharaannya adalah Nine Netherworld Fire Mastiff, yang cukup dikenal Li Qian. Tidak seperti Zhao Zihuan dari Universitas Penjinak Binatang Yunlan, anjing api 9 Netherworld miliknya tidak bermutasi, jadi potensinya seharusnya sedikit lebih rendah. Dengan 3 peliharaan setingkat Roh Kudus yang membersihkan jalan, peliharaan lain yang menyerbu dari samping menjadi mangsa empuk. Tak peduli ular piton tanduk buntur atau katak air, tak peduli jenis binatang peliharaan liar apapun, tak satu pun dari mereka yang mampu menahan satu pukulan pun. Mereka akan membunuh satu pun begitu keluar. Dengan 3 binatang berkepala 3 memimpin jalan, Li Qian tertinggal di belakang, mengamati dengan panik di bawah perlindungan 3 orang penting. Perlahan-lahan, ia juga menyadari ada yang tidak beres. Hewan peliharaan di sini, dengan tingkat kekuatan yang sama, jauh lebih kuat daripada hewan peliharaan liar di tempat lain. Tentu saja, anomali ini tidak ada apa-apanya bagi Li Qian. Namun, ada hal lain yang jelas tidak biasa. Li Qian mengerutkan kening saat dia menonton. Wajar jika hewan peliharaan setingkat kaisar ke atas menjadi ganas dan haus darah setelah menyerap terlalu banyak energi dimensi. Namun, hewan peliharaan di bawah tingkat kaisar agak abnormal. Mereka sepertinya juga sudah gila, kan? Li Qian cukup bingung dan tak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia sampai pada suatu kesimpulan. Ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Dia tetap tenang dan terus mengamati dengan saksama. Dengan 3 hewan peliharaan tingkat Roh Kudus yang memimpin jalan, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk mencapai tujuan mereka. Mereka berhenti di suatu tempat dengan 3 pohon mati. Tanah di sana cukup padat dan tidak akan amblas. Keempatnya berhenti dan mulai mengamati dengan serius. Tentu saja, yang mengamati terutama Li Qian dan Dekan Xiao Mingyu, sementara Angusituri dan Direktur Hu Changtian dari Akademi Tempur hanya berpura-pura mengamati dengan serius. Mereka bukan petani, jadi mereka tidak akan mendapatkan apapun darinya. Mereka melakukan ini hanya karena mengikuti arus dan tidak ingin terlihat seperti orang desa yang tidak berbudaya. Li Qian menggunakan 3 pohon mati sebagai pusat untuk terus mengamati dalam radius 10 meter, dan kadang-kadang akan memanggil layar cahaya untuk menunjuk dan mengomentarinya. Setelah berpura-pura mengamati sebentar, Direktur Hu Changtian dan Angusituri segera menjadi penjaga. Baru saja mereka memaksa masuk dengan kekerasan, yang membuat banyak hewan liar di sekitarnya khawatir. Kini, banyak dari hewan-hewan ini gelisah dan siap menyerang. Hewan peliharaan ini sesekali akan melompat keluar dari rawa dan melancarkan serangan, membuat mereka sangat gelisah. Baik Angusituri maupun Direktur Hu Changtian tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu, dan hanya bisa dengan berat hati mengirim mereka untuk menemui kerabat mereka yang telah meninggal. Meskipun mereka berdua sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan keributan pertempuran, namun sesekali masih saja terjadi keributan, yang mana sedikit mempengaruhi Li Qian, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengatasinya. Li Qian mengerutkan kening dan mengamati, pikirannya berpacu, tetapi tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya atau seberapa keras dia merenungkannya, dia tetap tidak dapat memperoleh inspirasi, yang membuatnya frustrasi.
Ia berusaha mengendalikan emosi dan tetap tenang, sambil terus mengamati sekelilingnya. Lagi pula, ia punya banyak waktu dan tidak perlu terburu-buru. Pengamatan ini berlangsung sekitar setengah jam, dan frekuensi serangan binatang buas di sekitar 3 pohon mati tersebut semakin berkurang. Jelas, bahkan binatang buas yang paling ganas dan haus darah pun akan tahu untuk menyerah pada pengorbanan yang tidak berarti. Tentu saja, ini juga berasal dari rasa takut akan bahaya secara naluriah. Li Qian terus mengamati dengan saksama, mencoba mengendalikan emosinya, tetapi segera dia menyadari ada sesuatu yang salah. Emosinya melonjak dan dia mulai merasa gelisah lagi. Sekalipun dia sadar akan masalahnya, dia tetap tidak dapat mengendalikan emosinya. Hal ini menurut Li Qian agak tidak dapat dipercaya. Alisnya berkerut dalam, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres di sini. Ada yang salah. Tanya Dekan Xiao Mingyu, yang juga mengamati lingkungan sekitar, dengan curiga. Tempat-tempat dengan medan magnet tak beraturan seperti ini sebenarnya bukan hal yang aneh di bidang dimensi. Medan magnet, itu dia, itu medan magnet. Mendengar kata-kata Dekan Xiao Mingyu, Li Qian merasa seperti ada guntur yang tiba-tiba menggelegar di benaknya. Kilatan petir menyambar langit malam. Li Qian akhirnya menyadari di mana letak masalahnya. Medan magnet. Itu pasti medan magnet. Setelah mengetahui poin-poin utamanya, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Tepat setelah mengetahui hal ini, pemberitahuan itu terdengar lagi dalam benaknya. Tugas 1, metode evolusi kedua Thunder Sparrow, nilai inspirasi +1, kemajuan tugas saat ini 98%. Suara notifikasi tiba-tiba mengenai peningkatan titik inspirasi membuat Li Qian menyadari bahwa kuncinya memang medan magnet. Evolusi kedua Thunder Sparrow tidak hanya terkait dengan petir, tetapi juga dengan medan magnet tempat evolusinya. Medan magnet, dalam hal lingkungan geografisnya yang menguntungkan, sebenarnya relatif mudah diciptakan. Namun, apa yang perlu Li Qian pahami sekarang adalah kekuatan medan magnet seperti apa yang dibutuhkan untuk evolusi. Jika dia benar, begitu dia mengetahui hal ini, misinya seharusnya 100% selesai. Setelah mengetahui letak permasalahannya, Li Qian tidak ragu sedikit pun dan langsung mengeluarkan alatnya untuk memeriksa. Dia telah menyiapkan sejumlah alat pemantauan lingkungan ini di peralatan penyimpanannya, untuk berjaga-jaga, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa alat-alat itu akan berguna saat ini. Medan magnet di sini 45 am. Li Qian melihat angka yang tertera di panel instrumen dan diam-diam mencatatnya. Maka, ia mengambil peralatan uji dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menguji satu titik pada satu waktu. Tak lama kemudian, ia telah menguji semua area dalam radius 10 meter dari 3 pohon mati tersebut. Ayo pindah ke tempat berikutnya. Karena lingkungan yang cocok untuk evolusi tidak ditemukan di tempat ini, Li Qian tidak tinggal lama dan bersiap untuk pindah ke lokasi lain. Kemana selanjutnya? Angusi Turi tahu betul bahwa penelitian evolusi bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, jadi ia sama sekali tidak terkejut bahwa tidak ada kemajuan di tempat ini. Ia terus bertanya. Li Qian menjawab dengan jujur, entahlah. Aku baru akan tahu apakah itu benar atau tidak, dan apakah itu yang kubutuhkan, ketika aku sampai di sana. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Direktur Hu Changtian tidak berkata apa-apa lagi, memilih untuk percaya tanpa syarat. Ini juga merupakan kepercayaan yang telah dibangun Li Qian melalui prestasi dan hasil luar biasa yang dicapainya. Jika ini adalah peternak yang berbeda, mari kita lihat apakah Angusi Tuli dan Direktur Hu Changtian akan peduli dengan mereka. Bab 630. Meninggalkan area yang terpusat di sekitar 3 pohon mati, keempatnya tidak membuang waktu dan langsung menuju lebih dalam ke area tersebut. Li Qian memegang instrumen untuk mendeteksi medan magnet, mengamati dan menjelajah sambil melakukannya. Dia pada dasarnya tidak akan mempertimbangkan wilayah medan magnet di bawah 40 ampere. Berdasarkan perkiraan dan eksplorasi sebelumnya, area dengan kekuatan medan magnet di bawah 40 ampere seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk situs evolusi. Mereka terus maju, menjelajahi beberapa daerah lagi, tetapi masih belum dapat menemukan tempat yang memenuhi persyaratan mereka. Hal ini menyebabkan Li Qian merasa tertekan. Dia sendiri tidak peduli, tetapi dia merasa sedikit malu karena ketiga gurunya terus melindunginya tanpa batas. Kita berhenti di sini saja untuk hari ini dan mendirikan kemah. Kita lanjutkan perjalanan besok. Setelah menjelajahi daerah lain, memperkirakan mereka sudah berjalan sekitar 50 atau 60 km ke dalam wilayah tersebut, dan melihat malam mulai turun dengan tenang, Angusi Tuli menyarankan. Mendengar ini, Li Qian mengangguk. Bahkan di alam dimensi ini, malam hari bisa sangat berbahaya. Berbagai hewan peliharaan liar akan menjadi lebih aktif. Secara khusus, tempat ini bukanlah tempat biasa. Ini adalah bidang dimensi tingkat keempat. Tak lama kemudian, mereka mendirikan kemah di tempat itu. Di malam hari, Li Qian bertugas memastikan tidur nyenyak, sementara ketiga guru bergantian berjaga. Dengan kehadiran hewan peliharaan tingkat Sein, keselamatan bukanlah masalah utama. 2 hari berikutnya berlalu begitu saja. 3 hari kemudian, sekitar tengah hari, setelah menjelajahi banyak tempat, Li Qian akhirnya mendengar pemberitahuan sistem di benaknya. Tugas 1, metode evolusi kedua Thunder Sparrow, nilai inspirasi +2, kemajuan tugas saat ini 100%. Kirim tugas. Tanpa ragu, Li Qian segera mengajukan lamaran itu, dan dia pun benar-benar tercengang.
Saat masuknya banyak informasi membanjiri pikirannya, Liqian akhirnya mengetahui apa poin ketiga dari metode evolusi kedua ini. Kita masih perlu menggunakan rangkaian petir. Akan tetapi, tidak seperti berevolusi menjadi singgasana plasma, sekadar melewati tubuh dengan petir saja tidak cukup. Tetapi juga memerlukan masuk langsung ke dalam tubuh. Selain itu, mereka juga perlu berevolusi dalam lingkungan tertentu. Yaitu, lingkungan medan magnet sekitar 125 am. Berdiri di sana tertegun sejenak, Liqian mencerna informasi tersebut dan memahami isinya sebelum dia sadar. Baik Angusituri, Hu Changtian, maupun Xiao Mingyu tidak terkejut dengan hal ini. Selama 3 hari terakhir, Liqian kadang melamun. Kadang-kadang mereka membeku selama beberapa detik, kadang-kadang beberapa menit, tetapi mereka bertiga sudah terbiasa dengan hal itu. Melihat Liqian sudah sadar, Direktur Hu Changtian bertanya langsung, kemana selanjutnya? Mendengar ini, Liqian tersenyum kecut. Ternyata mereka semua telah mengembangkan pola pikir tetap, secara tidak sadar meyakini bahwa tempat ini tetap tidak akan berfungsi. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Direktur Hu Changtian, tidak perlu pergi lebih jauh, tempat ini baik-baik saja. Tidak apa-apa, tempat ini tidak cocok, kita akan pergi ke tempat lain. Apa, tempat ini cocok? Kata Direktur Hu Changtian tanpa sadar, lalu segera menyadari ada sesuatu yang salah dan berkata dengan suara agak bersemangat. Ya, Liqian terkekeh, senyum tipis tersungging di bibirnya. Tapi sekarang, ada masalah lain. Saya tidak tahu apakah saya bisa meniru kondisi di sini dengan sempurna setelah saya pergi. Liqian berkata tanpa daya, jadi skenario terbaiknya adalah memulai evolusi di tempat. Namun, evolusi itu mungkin akan menjadi masalah besar. Aku tidak tahu apakah akan ada hambatan atau akan menyebabkan kerusuhan atau semacamnya di tempat ini. Mendengar hal itu, Angusituri dan 2 orang lainnya tak kuasa menahan napas panjang lega. Meskipun mereka memiliki keyakinan penuh pada Liqian, mereka pasti akan lelah mencari tanpa tujuan. Sekarang setelah mereka akhirnya menemukan tujuan mereka akhirnya bisa beristirahat. Jangan khawatir, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Selama itu bukan evolusi dari hewan peliharaan legendaris, kami bisa menanganinya, kata Direktur Hu Changtian dengan percaya diri setelah mendengar kata-kata Liqian. Dengan kekuatan gabungan mereka, selama tidak ada hewan peliharaan tingkat legendaris yang muncul di lokasi evolusi, mereka dapat menekan situasi tak terduga apapun. Tidak akan ada masalah. Mendengar ini, Liqian mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangannya ke Dekan Xiao Mingyu. Melihat Dekan Xiao Mingyu juga mengangguk, ia tidak ragu lagi dan mulai bertindak tegas. Formasi pemanggil petir adalah formasi yang sangat sederhana. Agar evolusi Thunder Sparrow Wuyu selanjutnya berjalan lancar, Liqian telah menukarkannya dan mempelajari cara menggunakannya. Setelah menerima jaminan dari ketiga guru, Liqian tidak ragu lagi. Ia mengeluarkan sekotak bahan seperti agar-agar yang tampak seperti plester, dan pada saat yang sama mengeluarkan sebuah benda seperti penusuk, dan menggunakan benda seperti penusuk itu untuk mengukir pola susunan pada tanah. Pola-pola susunan tersebut saling terhubung satu sama lain, dan segera pola yang relatif lengkap pun tergambar. Pola keseluruhannya berbentuk seperti bintang berujung 6, dengan tekstur yang saling terjalin dan terjalin menyerupai petir, membuatnya terlihat cukup rumit. Ini adalah diagram susunan penarik petir. Setelah menggambar diagram formasi pertempuran, Liqian tidak segera mengambil tindakan lebih lanjut. Dia menatap diagram susunan petir yang digambar di tanah dan mulai memeriksanya dengan cermat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menggambar diagram rangkaian petir untuk penggunaan sebenarnya, jadi dia harus memeriksanya dengan cermat beberapa kali untuk menghindari kesalahan. Bagaimanapun, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jika Anda memeriksanya beberapa kali, pasti tidak akan ada kesalahan. Setelah memeriksa beberapa kali dan tidak menemukan masalah, Liqian mengeluarkan beberapa batu energi dan menanamkannya satu persatu ke dalam simpul-simpul utama diagram susunan. Setelah menyiapkan susunan penarik petir, Liqian berdiri di luar susunan itu dan mulai berkomunikasi dengannya menggunakan kekuatan mentalnya, bersiap untuk membangunkannya. Saat diagram susunan penarik petir di tanah menyala dengan cahaya redup, susunan itu berhasil diaktifkan tanpa kejutan apapun. Dengan penuh kegembiraan, Liqian memanggil Wuyu dari ruang penjinakan binatang tanpa ragu sedikitpun. Saat susunan pemanggilan menyala, Wuyu, seorang wanita bersayap, muncul di hadapan Liqian tanpa peringatan. Saudari Wuyu, panggil burung pipit petirmu. Kau bisa mulai berevolusi sekarang. Baru saja, saat menggambar diagram susunan pemanggil petir, Liqian telah berkomunikasi dengan Wuyu, wanita bersayap di ruang penjinakan binatang, melalui kontrak jiwa. Setelah mendengarkan penjelasan Liqian tentang evolusi, Wuyu, yang telah menyembuhkan luka Lei Ke, langsung setuju tanpa ragu sedikitpun. Selain itu, dia juga sangat ingin melihat hewan peliharaan seperti apa yang bisa dikembangkan Liqian dari Thunder Sparrow miliknya. Bersambung.